Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) menggelar pendidikan kader nasional ketiga di Jakarta yang dihadiri lebih dari 200 kader GMPI di 35 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran DPP Partai Persatuan Pembangunan ini dibuka oleh tari-tarian Nusantara dan sambutan Ketua PP GMPI yang juga anggota DPR RI fraksi P3 Ahmad Baidowi. Dalam sambutannya, tak hanya meminta kader GMPI untuk memenangkan P3, Ahmad Baidowi sempat melempar pantun yang disambut sorak-sorai kader GMPI. Jalan-jalan pakai roda 3. Belinya di kota Kertosono. Siapa ketum P3? Pastinya Bapak Mardiono. Yogyakarta dikenal kota pelajar. Gubernurnya bernama Hamengkubuwono. Penasaran dengan cawapres Ganjar? Insya Allah Sandiaga Uno. Kegiatan dilanjutkan dengan pidato PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono yang menyinggung tentang bonus demografi pada pemilu 2024. Apakah bonus demografi itu hadir dengan sendirinya tanpa kita persiapkan dengan baik? No, tidak. Kita akan berhasil itu semua kalau kita menangkap dengan baik dengan cara untuk mempersiapkan diri untuk menangkap momentum bonus demografi itu sehingga kita bisa melaju naik kelas dari Indonesia yang menjadi negara berkembang kelak nanti menjadi negara maju. Siapa yang bertugas itu semua? Adalah generasi Z dan generasi milenial. Karena itu mari kita bersama-sama, kita berkolaborasi, bergandeng tangan, mengikatkan ikat pinggang, menyingsingkan lengan baju. Bahwa pemilu tahun 2024 saatnya Partai Persatuan Bangunan naik ke atas. GMPI sanggup mengatasi tantangan. P3 menang. Takbir. Allahu Akbar. Senada dengan PLT Ketua Umum P3, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Ka'bah yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menekankan peran GMPI untuk menyukseskan program percepatan ekonomi mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga UMKM. Yang menjadi perhatian dari generasi muda itu adalah ekonomi. Bagaimana kita sekarang mempercepat pembangunan dengan fokus kepada ekonomi. Sekarang nyari kerja gampang atau susah? Ada yang bilang gampang, ada yang susah, ada yang bilang gampang susah. Tapi mayoritas rakyat Indonesia menempatkan mencari lapangan kerja adalah prioritas utama mereka. Berarti GMPI harus fokus bagaimana kita memberi solusi. 97% dari penciptaan lapangan kerja adalah UMKM. Jadi GMPI adalah sama dengan UMKM. GMPI sama dengan UMKM. Sandiaga mengajak kader GMPI untuk aktif membuat konten kreatif di YouTube untuk menaikkan elektabilitas P3. Buat konten-konten yang kreatif, yang menarik. Setelah dari YouTube, nomor 2 dengan pertumbuhan yang paling cepat apa? TikTok. Jadi para caleg harus gunakan TikTok. Yang ketiga adalah Instagram dan Facebook. Dan setelah itu tentunya sosial media yang lain. Siap semua? Gunakan teknologi semaksimal mungkin. Siap? Bantu ekonomi rumah tangga masyarakat. Siap? Siap. Kemenangan generasi
Muda Pembangunan Indonesia harus menjadi kemenangan kehidupan masyarakat Indonesia. Siap? Siap. Karena perut rakyat harus kenyang. P3 menang berarti perut harus kenyang. Dan itu kunci kemenangan GMPI. Kehadiran Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno pada pembukaan pelatihan kader nasional GMPI menjadi magnet tersendiri dan diyakini mampu membakar semangat seluruh kader GMPI untuk menjemput kemenangan. Cukup antusias, bisa disaksikan tadi ketika beliau menyampaikan pantun, mencoba berinteraksi dan mendapatkan sambutan yang luar biasa oleh seluruh peserta dari 35 provinsi seluruh Indonesia. Dan strategi-strategi ke depan tentu kita harus maksimal karena dari 204.800.000 sekian pemilih di Indonesia pada 2024 mendatang, itu sekitar 113 jutanya terdiri dari generasi milenial dan generasi Z. Nah, tentu mendekati Gen Z dan milenial ini harus dilakukan trik-trik khusus ala anak-anak muda. Salah satunya ya GMPI hari ini memberi besok selama 2 hari ke depan dibekali terkait dengan kiat-kiat komunikasi politik, pembekalan, pemantapan ideologi, dan juga cara-cara kerja yang sistematis berdasarkan data-data statistik untuk bisa memotret elektabilitas P3 di sejumlah tempat. Karena kalau kita berdasarkan pendekatan saintifik, insya Allah hasilnya itu akan maksimal. Ahmad Baidowi berharap tren positif survei elektabilitas bakal calon wakil presiden beberapa waktu terakhir dapat mewujudkan ikhtiar P3 dalam mengusulkan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo.